Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak angkatan 10. saya Alisa Indriani dari SMA Negeri 1 Gambut. Saya Amelia Arisma dari SMA Negeri 1 Gambut. Saya Nikmah Amanda dari SD Negeri Benteng Seberang. Dalam video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat dan bahagia anak bangsa. Tata pendidikan beri filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat sekali Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dan bersemangat. Ah. Kan kita harus selalu bersemangat. Wajib bersemangat ya Bu ya. Ya benar. Baik Ibu Nikmah, saya dengar hari ini Ibu Nikmah ada jadwal melakukan coaching ya dengan Ibu Halisa. Benar sekali Bu. Kami sudah janjian hari ini di ruangan sini juga Bu untuk melakukan coaching berdua dengan Ibu Halisah. Nanti mungkin mau didengar apa kira-kira nih curhatan Ibu Halisah gitu. Baik. Berarti tahap awal mengatur waktu, mengatur tempat sudah dibicarakan sebelumnya ya. Selain persiapan itu, kira-kira apalagi yang Ibu Nikmah persiapkan ketika tahu nih akan ada, Bu Halisah mau berbagi cerita nih. Yang pertama sih saya menyiapkan kehadiran dulu ya Bu ya. Kehadiran secara penuh artinya pikiran, hati, jiwa saya, raga saya hari ini waktunya untuk Ibu Halisah. Terus yang kedua saya juga mendengarkan beliau secara aktif juga nanti dan bisa mencatat poin-poin penting atau hal-hal yang bisa jadi nanti solusi bagi beliau, dan nantinya juga berusaha untuk menuntun beliau agar bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau sendiri. Baik Ibu, berarti tadi yang Ibu sampaikan merupakan bagian dari kompetensi dari seorang coach ya. Sudah siap sekali sepertinya Ibu Nikmah ini ya. Lalu apa tujuan dari kegiatan coaching ini atau harapan dari Ibu Nikmah yang ingin dicapai? Kalau bicara tujuan, pasti ya di sini kan saya sebagai coach ingin membantu coach saya ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuan utamanya adalah nanti Ibu Halisah itu bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang beliau hadapi. Ini sudah sangat siap sekali. Mudah-mudahan proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar nantinya ya. Ya, amin. Terima kasih banyak doanya ya Bu ya. Kita sambil menunggu Ibu Halisah terlebih dahulu untuk proses coaching. Iya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Halisah. Silakan duduk Bu. Belum selalu belum sudah sendiri. Masya Allah. Kelihatan sangat cerah sekali hari ini. Iya, kadang-kala kita perlu ceria walaupun sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini seperti janji kemarin saya menemui sampean untuk bercerita Ibu tentang permasalahan saya yang saya hadapi saat ini. Walaupun terlihat kadang di luar sana ya saya masih bisa tersenyum lah dengan ini, padahal ada masalah yang besar menurut saya. Mungkin menurut orang lain ini ceritanya simpel saja dan ini mudah saja diselesaikan, tapi buat saya ini ada sulit diselesaikan Ibu, sehingga minta bantuan hari ini. Tapi sangat luar biasa sekali Bu. Saya apresiasi nih Ibu di tengah-tengah masalah Ibu, di tengah kesulitan Ibu tetap bisa berusaha senyum dan ceria. Ya mau tidak mau ya Bu ya, kalau dilihat anak-anak kan dia enak ya, kalau kita muka masam terus ya. Sekali nanti jadi ketularan mereka nih ya Bu ya. Betul sekali. Kira-kira nih Ibu mau cerita apa ya? Saya siap mendengarkan. Oke, jadi saya mulai ya Bu ya. Ceritanya gini Bu, jadi saya saat ini posisi di CGP. Nah, jadi selain sebagai guru, saya juga mengikuti pelatihan ini ya. Nah,
untuk itu kan tugas kita sebagai CGP itu mengimplementasikan ya Bu ya, materi kita ini ke teman-teman nih, terutama di saat modul budaya positif. Jadi waktu itu saya sudah ngomong nih di rapat, jadi ada rapat bulanan Bu ya, saya menyampaikan itu di rapat bulanan tentang budaya positif. Tetapi ini terutama untuk pembuatan keyakinan kelas Bu, sama menjalankan keteladanan kita sebagai guru ya, ataupun juga keteladanan teman-teman di tata laksana. Nah ini yang ada beberapa guru ya, saya lihat nih beberapa gurunya guru senior Ibu, kan kita termasuk junior ya di sekolah. Jadi guru yang senior ini sulit untuk diajak berkomitmen bersama untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Itu sih. Jadi ketika saya dengarkan di sini sepertinya ya Bu ya, masalahnya dari bagaimana sih cara mendiseminasi budaya positif supaya rekan-rekan ibu juga bisa ketularan nih, bisa membuat keyakinan kelas tadi seperti ibu katakan. Terus juga tadi memberikan teladan yang baik juga bagi siswa-siswanya dan juga rekan sejawat yang lainnya Bu ya. Jadi menurut Ibu Halisah, kira-kira apa sih yang menyebabkan guru-guru senior tadi tidak mampu berperilaku sesuai dengan budaya positif? Nah, jadi sepengamatan saya pribadi, yang pertama kayaknya adalah keegoisan. Bagaimana beliau menganggap apa yang beliau lakukan adalah benar. Tentunya ya saya berusaha untuk memahami bahwa beliau merasa bahwa beliau udah lama nih mengajar, cara mendidik beliau seperti ini dan seperti itu gitu kan, sehingga ego beliau lah muncul di sini. Karena juga yang mengutarakan juga tentunya seperti saya misalnya kan, yang senior ini apalah daya gitu ya. Tetapi ya kedua lagi untuk alasannya selama sepengamatan saya adalah keinginan diri pribadi yang tidak ingin merubah diri atau menerima perubahan baru. Walaupun itu baik, tentunya kalau beliau-beliau tidak mau berubah ya apa daya gitu kan. Iya begitu Bu. Jadi tadi menurut Ibu ternyata ada dua ya Bu ya. Yang pertama adalah keegoisan, terus yang kedua adalah kurangnya kesadaran diri. Betul. Jadi nanti nih kita sudah tahu nih penyebabnya kenapa ya Bu ya. Untuk kedepannya, rencana apa yang mau Ibu kembangkan terhadap permasalahan tersebut? Untuk mengatasi masalah ini ya Bu ya, apa ya kira-kira mungkin minta bantuan kayaknya ya. Minta bantuan salah satunya. Habis itu kalau sebelum minta bantuan kayaknya saya usaha sendiri dulu deh Bu, dengan cara pendekatan artinya saya akan cari waktu deh untuk ngomong sama beberapa teman senior saya yang berbeda pendapat dengan saya. Setidaknya saya nanti bisalah nanti bantu mereka gimana caranya sih buat keyakinan kelas. Mungkin karena kesulitan juga akhirnya beliau menolak kan. Nah bisa jadi nanti saya coba ajak untuk berkolaborasi untuk saling bantu untuk membuat keyakinan kelas. Ya habis itu mungkin saya minta bantuan juga tadi ya, minta bantuan terutama ini tadi salah satunya ngomong kesampaian. Habis itu ada sih memang satu dua guru senior juga yang saya paham lah sama kita. Nah mungkin ini adalah peluang saya nih ngomong ke mereka gimana caranya mereka bisa berbicara lebih baik mungkin dari saya ya kepada teman-teman yang senior yang lain. Setidaknya mereka satu server, jadi pemahaman mungkin agak mudah lah ya merangkul mereka. Dan yang kedua minta bantuan kayaknya sama kepala sekolah ya Bu ya, tentunya sebagai pemegang keputusan di sekolah ini. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Saya rasa bagus sekali ide dari Ibu ya rencananya. Yang pertama tadi mau melakukan pendekatan, di mana pendekatan ini juga saya rasa sangat penting dilakukan kepada rekan Ibu tadi. Yang kedua juga di sini Ibu punya peluang yang sangat besar gitu karena punya teman sefrekuensi gitu ya Bu. Jadi mungkin ada teman nih buat mengajak teman yang lain juga berkata yang baik juga. Dan yang ketiga tadi saya dengar Ibu juga mau minta bantuan dari kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Semoga nantinya Bu dengan ketiga pendekatan ini, tiga cara ini
nantinya bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik dan juga nanti bisa budaya kita bisa berjalan dengan lancar. Amin. Iya. Mungkin saya akan secepatnya ini melakukan ini ya Bu ya. Ya mungkin tidak langsung bim salabim seperti membeli telapak tangan selesai nih ya kasusnya, tapi setidaknya saya mungkin akan memulai dalam 2 hari ke depan ya, karena sangat banyak banget kerjaan kita, jadi bisalah di 2 hari ke depan insya Allah saya akan melakukan rencana saya, mudah-mudahan berjalan lancar. Saya sangat mendukung Bu, benar sekali, semuanya juga perlu proses, nggak ada yang instan ya Bu ya. Dan nantinya nih untuk kedepannya komitmen apa kira-kira yang mau Ibu jalankan terhadap rencana aksi tersebut? Iya, paling tidak saya akan berusaha ya untuk melakukan yang terbaik dari rencana saya itu ya. Habis itu nanti tetap dengan cara berkolaborasi ya tadi ya, bagaimana bekerja sama teman-teman untuk menyelesaikan masalah ini. Nah memang ini ya tadi Ulum bilang masalah ini mungkin kecil bagi orang lain tapi berat bagi saya. Dirasakan saya itu berat ya. Mungkin itu Bu. Semoga nanti ya Bu ya komitmen-komitmen Ibu sampaikan tadi bisa terrealisasi dengan baik. Amin. Terus juga masalah tadi yang besar jadi kecil, Amin. yang kecil jadi hilang masalahnya Iya, Bu ya. amin, Saya amin. sangat mendoakan. Tadi juga Ibu sudah sampaikan siapa saja yang mendukung. Jadi Iya. mungkin sampai di sini apakah perasaan Ibu sudah jauh lebih baik? Iya, paling tidak ini sudah mengurangi beban yang ada ya Bu ya. Apapun yang terjadi di pekerjaan kita tentunya selalu ada masalah. Ya mungkin ini salah satu cara saya ketika saya ngomong kesampaian itu udah salah satu cara yang terbaik untuk saya lakukan. Artinya saya nggak bisa nih nyelesain sendiri, jadi saya harus perlu bantuan orang lain. Mungkin itu yang harus saya tanamkan ke diri saya bahwa saya tidak sendiri saat ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali pemikiran Ibu Halisa ini, saya sangat mengagumi Terima jempol. kasih Ibu. Nggih. Ada lagi yang disampaikan Bu? Tidak Ibu, terima kasih atas waktu sampean hari ini. Terima Nggih. kasih banyak sudah mau bercerita ya Bu ya. Salah hilang pulang saya minta maaf Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Ibu Nikmah. Waalaikumsalam Ibu Amel. Gimana perasaannya Ibu Coach? Alhamdulillah senang, luar biasa sekali, plong juga karena tadi Ibu Halisa sudah menyampaikan unek-unek beliau kepada saya. Bagaimana tadi? Dapat solusinya udah ya? Alhamdulillah, Ibu Halisa kan beliau suka sekali gitu curhat, jadi rasa nyaman juga mungkin dengan saya. Jadinya tadi ketika dipandu, dituntut sedikit-sedikit, beliau sudah mampu nih, oh ternyata aku harus begini, aku harus begini. Beliau sudah bisa menemukan sendiri solusi tentang beliau tadi. Tadi saya sambil melihat dan mencatat ada beberapa hal juga ketika proses coaching tadi. Saya merasa sudah runtut, alur datanya sudah dapat ya. Kemudian menurut Ibu Nikmah pribadi nih, apa kompetensi dari coach yang perlu dikembangkan lagi setelah proses coaching ini? Kalau bagi saya pribadi ya Bu ya, tentu yang pertama ini paling penting sih menurut saya, bagaimana caranya si coach ini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang benar-benar bisa membuat si coach ini merefleksi gitu, kira-kira dia sadar sendiri solusinya apa, bagaimana. Terus yang kedua, seperti biasa memberikan waktu juga ruang kehadiran secara penuh untuk si coach saya, supaya si coach ini bisa benar-benar merasa dihargai lah gitu. Jadi itu tadi kompetensi yang perlu kita latih terus-menerus ya, atau perlu kita kembangkan. Oke, sudah selesai proses coachingnya. Saya tadi juga sudah ada catat beberapa hal. Alhamdulillah semuanya sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tadi di awal kan kita ada bertanya apa tujuannya. Semoga Ibu Halisa yang nanti akan bercerita bisa menemukan solusinya, dan itu alhamdulillah juga tadi sudah berhasil ditemukan. Alhamdulillah sekali Bu, dengan waktu yang disediakan beliau juga akhirnya sampai pada titik ini beliau bisa menemukan sendiri solusinya. Baik Ibu Nikmah, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas Ya. waktunya juga mengobservasi kami.
Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini saya mendengar bahwa Ibu Amel akan melakukan coaching. Ya betul Bu. Terus persiapan apa nih yang Ibu Amel sudah siapkan? Hari ini yang pertama pastinya mengatur waktu dan tempat untuk proses coaching. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian saya juga harus melatih diri untuk bisa hadir penuh dan mendengarkan dengan baik nantinya saat proses. Jadi kompetensi coach yang akan Ibu kembangkan hari ini adalah tadi ya, salah satunya adalah mendengarkan penuh dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Amel ya. Oke. Terus tujuannya Ibu ini ya, apa tujuan yang ingin Ibu capai setelah terjadinya coaching? Pastinya bisa menemukan solusi dari permasalahan nanti yang akan diceritakan oleh Ibu Nikmah. Tapi harapannya sih solusi yang bisa didapatkan itu dari beliau sendiri. Betul. Karena kan beliau yang mempunyai bahasanya unek-unek permasalahan atau ada yang mengganjal. Akan lebih baik kan ketika kita punya masalah kita bisa menemukan solusinya sendiri. Iya betul. Baiklah Ibu Amel, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Ibu Amel bisa membantu Bu Nikmah untuk menyelesaikan masalahnya hari ini. Siap Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Amel. Silahkan dilanjutkan Bu Amel ya. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam Ibu Amel. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, meskipun kenyataannya ada masalah sedikit yang masih mengganggu pikiran saya. Alhamdulillahnya kita bisa ketemu sesuai dengan jadwal dan tempat yang kemarin kita bicarakan. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menghilangkan rasa-rasa yang mengganjal tadi. Jadi gimana nih Bu Nikmah? Sebenarnya saya agak sedikit malu sih Ibu mau bercerita sama Ibu, tapi mungkin kalau saya biarkan terus menerus kayaknya masalah ini semakin membebani pikiran saya. Jadi kemarin pada saat rapat kenaikan kelas, saya itu mencoba untuk menyampaikan pendapat kepada rekan lain. Di saat saya menyampaikan pendapat tersebut, mungkin ada guru senior lah yang kurang setuju dengan pendapat saya. Akhirnya beliau menjawab itu dengan cara membentak, dengan cara kasar. Jadi setelah beliau menjawab seperti itu, mungkin ada perasaan yang sangat menyakiti hati saya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tadi tujuan kita di sini kan kita untuk sharing, untuk berbagi. Semoga setelah kita sambil berbicara bersama ini, apa yang Ibu Nikmah rasakan menjadi lebih plong ya. Tadi Ibu Nikmah juga sudah mengutarakan permasalahannya. Saya ada mencatat sedikit-sedikit. Sepertinya ada hal yang berbeda dengan si ibu tadi, sehingga ada hal tersebut ketika sedang rapat itu. Lalu menurut Ibu apa yang membuat hal itu bisa terjadi? Sebenarnya untuk hal ini cukup krusial bagi saya karena pada saat itu kan kita sedang penentuan kenaikan kelas. Jadi saya ini bersikeras ingin menaikkan siswa saya tersebut. Namun dari pendapat beliau tidak mau menaikkan karena kata beliau si anak ini memang mendapatkan nilai yang rendah menurut beliau, tidak sesuai dengan capaian dan tujuannya juga. Jadi saat itu mungkin beliau juga keras dengan pandangan beliau, dan saya pun mungkin karena itu murid saya dan murid ini juga dia punya kelebihan, dia rajin, dia juga kehadirannya 80% lebih di kelas, jadi mungkin tidak ada alasan yang bisa membuat saya tidak menaikkan dia, seperti itu Bu. Berarti saya bisa simpulkan, berarti saya catat bahwa permasalahannya ini ada pada siswa terkait penanganan. Lalu kan
Ibu Nikmah sudah bisa menemukan hal tersebut, pokok permasalahannya. Apa rencana Ibu Nikmah ke depannya? Sebenarnya sih dari awal ya Bu ya, karena mungkin kita sebagai rekan merasa tidak nyaman karena mungkin tidak bertegur sapa, dan saya mungkin juga jauh lebih muda daripada beliau. Jadi mungkin nanti kedepannya saya mungkin lebih mengikhlaskan hati saya, meminta maaf lebih dahulu kepada beliau, dan mungkin juga nanti minta bantuan kepala sekolah lah untuk memberikan fasilitas untuk pertemuan kami berdua nanti. Jadi mungkin langkah awalnya Ibu Nikmah akan memulai dengan meminta maaf. Jadi untuk melakukan hal tersebut, Ibu Nikmah rasa kepala sekolah bisa dimintai bantuan seperti itu. Nah, lalu apa komitmen Ibu Nikmah ke depannya setelah minta maaf, kemudian bisa berbicara langsung dengan beliau dan sudah dibantu nantinya oleh kepala sekolah yang Ibu Nikmah anggap dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang kecil ini. Kita anggap semua permasalahan itu kecil sehingga tidak menjadi beban. Bagaimana menurut Ibu Nikmah komitmen ke depannya? Mungkin nanti kalau komitmen ya Bu ya, ini belajar dari pengalaman. Mungkin pada saat itu saya juga terbawa emosi, jadi mungkin nanti kedepannya berusaha sebisa mungkin untuk mengontrol emosi saya, dan juga mungkin lebih berusaha memahami teman atau rekan sejawat saya di sekolah. Baik. Akhirnya sudah sedikit lebih baik. Jauh lebih baik daripada sebelumnya tadi Bu. Ya, semoga tadi rencana aksi yang ingin Ibu Nikmah laksanakan bisa segera dapat terrealisasi, dan komitmen tadi untuk bisa kontrol diri, ini bisa berkolaborasi lagi, bisa berjalan juga sesuai yang ingin Nikmah rencanakan. Doakan juga ya Bu, rencana sih besok, karena besok juga ada pertemuan rutin bulanan. Besok saya rencananya langsung mau mengutarakan permintaan maaf saya kepada beliau. Hebat, ini ternyata punya jiwa yang sangat berlapang dada. Alhamdulillah Bu, daripada dibiarkan terus menerus malah jadinya semakin buyar dan menghancur, memecah belahkan kami sebagai rekan, lebih baik saya yang muda yang mengalah. Ada lagi Bu kira-kira yang masih mengganjal atau bagaimana? Mungkin sekarang sudah sangat-sangat plong, apalagi ditambah dengan dukungan ibu juga. Jadi saya rasa insya Allah kedepannya mungkin doakan saja Bu supaya bisa berjalan dengan baik lagi hubungannya dengan beliau. Amin. Baik. Oke, selamat pagi Ibu Halisah. Selamat pagi juga Ibu cantik. Masya Allah, Ibu juga cantik sekali ya menyapa saya hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Saya dengar hari ini katanya Ibu Halisah mau melakukan praktik coaching ya? Betul, rencana hari ini kita udah janjian nih sama Ibu Amel untuk melakukan coaching hari ini ya. Kira-kira untuk coaching nanti apa sih yang Ibu siapkan? Pertama kami tentunya siapkan waktu ya, artinya ya kami janjian dulu nih waktunya tuh yang enak kapan, tentunya tidak mengganggu ya aktivitas yang lain. Kedua yang saya siapkan hari ini adalah tempatnya ya, tentunya tempat yang nyaman akan kami pilih hari ini ya. Tempat nyaman sekali Ibu. Kira-kira kompetensi apa nanti yang mau Ibu capai saat coaching? Pertama yang ingin saya lakukan adalah pertama sebagai coach kita ya tentunya perlu kehadiran penuh kita ya, artinya bagaimana nanti Ibu Amel bisa merasa nyaman dengan kehadiran saya, terus bisa beliau itu nanti bercerita banyak tentang permasalahan apa yang ingin diselesaikan pada hari ini ya. Terus lagi bisa jadi nanti Ibu Amel curhat banyak nih ya hari ini ya. Iya, mungkin gak masalah satu, bisa banyak sekali ya. Tentunya itulah nanti yang keinginan kita biar Ibu Amel fokus dengan masalahnya dia, jadi bisa menyelesaikan dengan baik. Tujuan yang mau Ibu capai untuk coaching hari ini? Tujuannya adalah tentunya harapannya ya, mungkin tujuan itu terlalu ini ya, harapan saya dengan adanya coaching ini Bu Amel bisa menyelesaikan masalah beliaunya tanpa merasa didikte, tanpa merasa
disuruh-suruh gitu ya, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu dari pribadinya beliau juga. Semoga nanti harapan-harapan Ibu bisa tercapai dengan Amin. baik Amin. dan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar juga. Amin, iya. Amin. Semoga ya, biar permasalahan apapun yang tadinya berat bisa menjadi lebih ringan, Iya. ya. Yang ringan nanti tidak ada. Iya. Ya, harapan kita seperti itu ya. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Sama-sama Ibu. Mohon maaf Ibu Halisa, Iya. apakah Ibu sedang sibuk? Tidak aman ya. Seperti kita udah janjian kemarin Iya. ya. Oke, silakan Bu Alhamdulillah Amel. bisa sesuai waktu yang kita sepakati. Betul, iya. Tapi nggak banyak waktunya Bu Amel ya. Siap, Bu. Karena hari ini juga ada rapat banyak ya. Jadi silahkan Bu Amel apa yang mau diceritakan hari ini. Jadi gini Bu, sebenarnya ada sedikit yang mengganggu perasaan saya beberapa hari ini. Oleh karenanya saya ingin menemui Ibu agar bisa berbagi dan mungkin bisa mendapatkan solusi sehingga perasaan-perasaan yang mengganjal ini bisa kembali normal dan bersemangat lagi dalam belajar. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita dapat solusi hari ini ya Bu Amel ya. Artinya apa yang Ibu rasakan sebenarnya secara realnya, bagaimana yang Ibu rasakan saat ini? Oke, bisa Ibu ceritakan? Jadi gini, 2 hari yang lalu itu kan saya mendapat jadwal supervisi dari Iya, kepala sekolah. betul. Karena ini udah jadwalnya supervisi kita ya. Nah, setelah selesai supervisi itu, tiba-tiba Bapak Kepala memanggil saya di depan ruang guru dan menegur saya dengan nada yang menurut saya cukup tinggi karena beliau sedikit kurang sepakat dengan cara saya mengajar di kelas. Iya. Jadi beliau ketika supervisi itu beliau di kantor langsung ya Bu ya, langsung ke kantor, habis itu mengingatkan sampean gitu ya. Oke. Menurut Ibu apa yang dilakukan Pak Darmawan itu mengapa di beliau kira-kira tuh ya melakukan hal tersebut? Saya rasa karena beliau kurang setuju atau kurang suka dengan cara mengajar saya yang tidak menjadikan buku sebagai sumber materi ajar yang pertama. Oh iya, jadi masalahnya adalah Pak Darmawan di beliaunya pengen sampean tuh ngajarnya buku teks itu dipakai gitu ya. Padahal memang menurut sampean, jadi ada perbedaan pendapat di sini ya Bapak Amel ya, bahwa sampean mengatakan bahwa pengennya anak itu dari sumber mana aja gitu ya, terserah aja ya, mau internet mau segala macam gitu ya. Jadi kita hari ini pengennya Ibu Amel lakukan ke depannya seperti apa? Kemarin memang ketika Bapak menegur saya mungkin karena saya capek juga jadi agak emosi sedikit, sehingga ketika beliau menegur saya cuma mengangguk dan buru-buru meninggalkan beliau. Nah, rencananya mungkin ke depannya saya mau menemui beliau, kemudian bisa mengkonfirmasi atau menjelaskan apa yang menjadi keyakinan saya dalam mengajar dan apa yang membuat berbeda dengan beliau, seperti itu Bu. Benar sekali Ibu, saya dukung sekali apa yang ingin Ibu rencanakan. Nah, menurut Ibu nih ya, kapan bisa dilakukan untuk penyelesaian perbedaan ini? Pastinya secepatnya Bu. Mungkin setelah saya bercerita ke Ibu ini, saya jauh lebih baik lagi. Nanti kalau Bapak Kepala sekolahnya juga sedang tidak sibuk, saya akan berusaha untuk berbicara kepada beliau. Oh, luar biasa ya. Jadi setelah ini kalau kita udah dapat solusinya, sampean gercep aja ya, gerak cepat ya Bu Amel ya. Iya, semakin cepat sih semakin baik ya, karena sebuah permasalahan itu kalau berlarut-larut malah itu nambah buruk ya. Gini lah Bu Amel, jadi kita sudah tahu nih bagaimana caranya Ibu Amel pengen memperbaiki kondisi ini. Nah, komitmen apa yang akan Ibu terapkan untuk kejadian permasalahan ini? Saya rasa mungkin saya akan lebih belajar lagi dan bisa untuk mengontrol sosial emosional sehingga tidak cepat tersulut emosi, Iya. kemudian juga bisa
sehingga membangun kolaborasi yang baik juga. Betul, jadi kolaborasi tentunya wajib kita lakukan ya. Nah untuk ini Bu Amel, untuk menyelesaikan masalah ini apakah Ibu Amel bisa sendiri atau perlu bantuan? Pastinya ini salah satu saya kalau saya perlu bantuan, saya perlu teman untuk bisa sharing, bisa berdiskusi, untuk bisa berbagi apa yang saya rasakan. Iya. Jadi kalau Ibu Amel perlu bantuan silahkan, dari saya atau teman-teman yang lain juga boleh. Artinya bagaimana caranya agar kita bekerja itu dengan happy, dengan senang, sehingga apa yang kita kerjakan itu rasanya membawa hasil yang luar biasa buat kita dan juga buat anak-anak serta lingkungan kita. Ya gitu ya Bu Amel ya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Akhirnya saya merasa jauh lebih baik sekarang. Semoga ini bisa selesai secepatnya. Saya tunggu kabar. Terima kasih baiknya. Bu. Nggih. Saya izin Nggih, balik. silahkan Bu Amel. Sudah selesai Bu coachingnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Ah. Bagaimana nih perasaan Ibu Halisah setelah coaching? Senang ya bisa bantu Ibu Amel hari ini. Observasinya coachingnya sudah berjalan lancar. Beliau sudah menceritakan apa masalah beliau ya. Nggih, sudah aman sih ya sampai sejauh ini ya. Sesuai rencana berarti ya Bu ya. Betul Bagus sekali, sekali. ya. Karena tadi saya lihat juga di awal persiapannya sudah sangat matang sekali. Ya, kita coba ya semaksimal mungkin bagaimana cara membantu teman agar teman ini merasa tidak sendiri. Dari coaching tadi, Mm-hmm. apakah sudah ada solusi yang dimunculkan? Iya, jadi Ibu Amel sudah mendapatkan solusi ya dari beliau juga sih sebenarnya yang mendapatkan solusi ya. Jadi itulah tujuan coaching kita adalah bagaimana Ibu Amel bisa mendapatkan solusi dari diri beliau sendiri ya. Tentunya memang dari kita tuntut seperti itu gitu. Alhamdulillah ya Bu ya, berdasarkan coaching hari ini sudah bisa mendapatkan solusi yang baik berarti Bu ya. Setelah ini nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu capai pada mungkin coaching selanjutnya? Iya, tentunya tetap dengan kehadiran penuh dan juga nanti bagaimana caranya agar saya ini bisa menjadi pendengar dan bisa memberikan umpan balik kepada teman yang saya coaching sebagai coach nanti. Bagus sekali ya Bu ya, semoga nanti kedepannya coaching-coachnya jauh-jauh lebih baik lagi. Amin. Iya. Karena tentunya ini ya tujuan kita. Bagus sekali ya Bu Iya. ya. Terima kasih banyak Ibu Terima kasih untuk banyak Bu. dukungannya. Iya.